terjadi pada akhirnya kan pendengkulan ya. Dengkul itu kalau di dalam bahasa hukum ada alternya memalsukan begitu, dan itu sudah terjadi misalkan pada persidangan Pak Jokowi ternyata spesimen ijazah tahun 2014 dan 2019 itu berbeda, dan itu nanti sisi itu yang akan diterangkan oleh Dr. Punatua dan Dr. Tifa. Kalau Bu Tifa nanti lebih banyak menerangkan bagaimana struktur wajah itu, apakah hidungnya 20 tahun yang lalu berbeda dengan hidungnya yang sekarang begitu ya, apakah rahangnya itu sama, rambutnya dan sebagainya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Dari mana saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda, karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah ya, yang beredar. Foto ijazah. Ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baik, para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras ya, CLS atau Citizen Lawsuit ya. Citizen Lawsuit itu memang satu hal yang baru di Indonesia, tetapi bukan berarti kami yang pertama memulai. Sesungguhnya sidang Citizen Lawsuit itu pertama kali diadakan di Jakarta ya. Ya seperti sering saya bilang, yang punya inisiatif adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan pada saat itu LBH Jakarta perjuangannya juga sampai seperti kami ini, seperti pemeriksaan ahli ya. Jadi pada saat itu di tengah pandemi khususnya COVID-19, sidang Citizen Lawsuit itu pada akhirnya dilaksanakan secara online ya. Tapi di sana dihadirkan seorang ahli hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, dan nanti kami akan menghadirkan Pak Punatua yang juga selain dosen, beliau juga peneliti dan tentunya juga ahli hukum di bidang administrasi. Jadi kisi-kisi Citizen Lawsuit itu apa, poin-poin penting apa yang akan kami tanyakan itu insya Allah beliau nanti akan menjelaskannya. Oh ya, ini aku hari santai ya, hari santai, dan ini memakai uniform atau official team MTNP ya, singkatan dari Muhammad Taufik and Partner Law Firm. Jadi pada saat itu diawali dengan
apa sih sebenarnya mekanisme citizen lawsuit itu? Apakah satu warga negara dapat mendesak pemerintah membuat satu peraturan perundang-undangan, dan ini kami nyambung ya. Desakan kami karena di peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat-syarat untuk mendaftarkan sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu atau wali kota, wakil wali kota, itu ijazah itu hanya fotokopi yang dilegalisir saja, tidak ada verifikasi. Ini kan sangat berbahaya. Negara yang memiliki penduduk 284 juta, kalau dipimpin oleh orang yang tidak punya legalitas, tidak punya kelengkapan administrasi yang memenuhi syarat, maka yang terjadi pada akhirnya kan pendengkulan ya. Dengkul itu kalau di dalam bahasa hukum ada alternya memalsukan begitu, dan itu sudah terjadi misalkan pada persidangan Pak Jokowi, ternyata spesimen ijazah tahun 2014 dan 2019 itu berbeda, dan itu nanti sisi itu yang akan diterangkan oleh Dr. Punatua dan Dr. Tifa. Kalau Bu Tifa nanti lebih banyak menerangkan bagaimana struktur wajah itu, apakah hidungnya 20 tahun yang lalu berbeda dengan hidungnya yang sekarang begitu ya, apakah rahangnya itu sama, rambutnya dan sebagainya, serta Bu Dr. Tifa juga akan mensejajarkan hasil penelitiannya ya, hasil penelitiannya yang kebetulan beliau bersama kami juga datang ke Bogor ya, menemui alumni Fakultas Kehutanan UGM ya, dan kami sendiri, saya Pak Wirawan Adnan itu sudah riset ke sana ya, ketemu dengan alumni Fakultas Kehutanan yang kebetulan suami istri ini alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian bapaknya, ayahnya juga alumni, waktu itu masih cabang dari pertanian ya, dan kita juga berkorespondensi, berkomunikasi dengan alumni yang ada di Aceh dan Medan, jadi komplit lah. Makanya pertanyaan kemarin kita begitu dahsyat ya, bisa menjebol kebohongan itu. Ya, oke, aku lanjutkan kembali. Jadi citizen lawsuit itu adalah hak warga negara mendesak pemerintah untuk menerbitkan satu aturan perundang-undangan, dan itu nanti ahlinya kita hadirkan adalah Pak Dr. Punatua Silalahi. Ini memang kolaborasi yang sulit kalau kita bilang sulit direncanakan ya. Kami tidak mengenal Dr. Punatua, kami tidak mengenal, awal-awalnya tidak mengenal Dr. Tifa ya. Kalau dengan Mas Roy memang kenal, karena ketika Mas Roy diadili dalam kasus Stupa, saya Muhammad Taufik itu Pak MT dihadirkan sebagai ahli pada saat itu ya. Dan kebetulan Mas Roy Suryo itu kan salah satu penggagas, reviewer di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah berubah ketiga kali ya, yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 2024. Tapi itu hanya menyangkut tentang sanksi pemidanaan ya, tapi kalau substansinya masih sama. Oke, aku mau lanjutkan kembali ya. Jadi esensi dari citizen lawsuit itu adalah negara itu harus menjalankan fungsinya sebagai pelaksana undang-undang ya. Jadi bagaimana mungkin undang-undang itu tidak dijalankan, tidak dieksekusi sebagaimana mestinya ya. Dan ahli akan mengatakan memang ini bukan wilayah DUN ya, soal keresahan ijazah itu bukan wilayah tata usaha negara. Tata usaha negara itu kuncinya kan ada 3 ya. Satu, bersifat keputusan, bukan putusan ya, keputusan. Kemudian yang kedua itu individual, jadi itu misalkan seorang kepala sekolah dipindahkan atau polisi dipecat, nah itu ranahnya DUN. Kemudian yang ketiga itu bersifat final, dan yang keempat adalah mengikat. Jadi kalau seseorang diadili secara etik ya, kemudian dipecat, dicopot, itu kan memenuhi syarat final, individual, dan berakibat langsung ya. Jadi seperti itu. Nah, sementara kalau keresahan tentang ijazah ini kan sudah memakan korban, dan korban kedoliman kejahatan Pak Joko Widodo yang dilegitimasi polisi dan juga pengadilan, termasuk di dalamnya adalah jaksa. Dan ini saya kasih tahu, jaksa-jaksa itu junior saya karena dia alumni Universitas 11 Maret ya.
lulus doktornya pun juga belakangan. Saya dari sekitar 800 alumni PDIA program dokter ilmu hukum UNS, saya adalah lulusan ke-10 ya. Jadi kedokteran saya itu sudah 13 tahun. Nah, aku lanjutkan kembali ya. Jadi pada saat itu situasi berbeda seperti ini. Tanpa pernah dihadirkan ijazah, mereka dikenakan pasal tentang menyebar hoax. Kemudian saya terangkan pengertian hoax dan pengertian keonaran, itu saya bahas tersendiri itu. Nanti Anda bisa cari di persidangan Gus Nur ya, pada saat keterangan ahli ya. Saya mengatakan bahwa pasal hoax yang dimaksud dengan peraturan pidana nomor 1 tahun 1946 dengan hoax yang sekarang berbeda. Onar sekarang dengan onar dulu berbeda. Kalau di media sosial itu harus onar, karena ketika banyak orang yang kontroversi, banyak orang yang menolak, banyak orang bersilang sengketa, ya algoritmanya kan jalan, dan itulah esensi dari informasi dan transaksi elektronik. Nah, sementara yang dimaksud onar pada masa itu kan belum, televisi aja belum ada, telepon baru beberapa kantor yang memiliki ya. Apalagi alat komunikasi seperti tablet ataupun gadget itu kan belum ada. Nah, bagaimana mungkin mereka dituduh onar? Nah, nampaknya mereka lupa hari ini mereka akan mengarahkan ke sana. Maka kalau pasal keonaran sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dihapus, bahwa yang media sosial itu memang harus ramai begitu. Nah, ketika sudah dihapus dan kemudian ternyata mereka mencari cara lain dengan menggunakan pasal 32, pasal 35 yang memenuhi syarat untuk ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun, yakni 10 tahun dan 12 tahun. Tetapi ternyata nafsu bejat, niat jahat ya, atau kalau bahasanya Panji itu mensria. Kalian ini sama Panji aja takut gitu gimana? Dulu ada jenderal takut sama spanduk, sekarang kata-kata mensria takut. Nah, jadi bagaimana mungkin pada saat itu dituduh menyebarkan onar, karena itu Undang-Undang Belanda Peraturan Pidana nomor 1 tahun 46 itu yang kami nyatakan di depan sidang bahwa pasal itu tidak memiliki cantolan ketika kita sudah meratifikasi Undang-Undang 146 tentang KUHP ya. Dan akhirnya ketika diuji oleh teman-teman Jakarta ya, itu akhirnya pasal itu dibatalkan. Oleh karenanya mereka mencari dengan cara mengedit. Nah, pertanyaannya disebut mengedit, merubah itu kalau ada aslinya. Jadi sebenarnya perkara yang dituduhkan kepada Roy Suryo, Rismond dan Dr. Rifa itu sudah didakwakan dulu kepada Gus Nur. Cuma pembuktian saat itu sama hari ini sama, nggak ada ijazah. Nah, masalahnya pada saat itu Pak Jokowi kan masih menjabat sebagai presiden ya, dan sekaligus atasannya Pak Sigit hingga hari ini begitu kan. Makanya begitu mudahnya memenjarakan seorang Gus Nur tahun 2023. Awalnya dijatuhi 6 tahun banding 4 tahun, kemudian Gus Nur 2025 kemarin kan dibebaskan. Selain karena mendapat TB juga Pak Jokowi memasukkan dari 1001 itu salah satunya adalah Gus Nur tentang pengampunan begitu. Nah, kembali kepada cerita. Jadi sesungguhnya pengadilan umum ini berwenang ya untuk melakukan judicial review. Jadi judicial review itu ada dua. Satu terhadap undang-undang di bawah undang-undang dasar, itu judicial review-nya kepada Mahkamah Agung ya. Tetapi terhadap undang-undang seperti peraturan dan sebagainya cukup di Mahkamah Agung, dan kami sudah membuktikan peraturan pemerintah tentang penjualan pasir itu kami gagalkan di awal tahun 2002, pertengahan tahun 2025, tepatnya 5 Juni dengan putusan 05 H uji materi ya, di mana penjualan pasir laut itu dibatalkan. Itu kami ajukannya di Solo karena kami memahami undang-undang. Jadi channel ini memang channel yang saya khususkan dari sedikit channel yang ada yang bicara tentang hukum dan kebetulan. Pembawa hostnya sekaligus narasumbernya ini memang seorang pengacara yang punya long experience. Saya praktek lebih kurang 33 tahun karena surat izin advokat saya itu sudah mulai tahun 93 ya, tahun 93, sekarang 2026 berarti sudah 33 tahun. Jadi saya sangat paham sekali ya. Nah, jadi karenanya pada saat itu kembali bahwa
harusnya negara itu menerbitkan aturan sehingga orang untuk memilih seorang presiden, wakil presiden itu tidak seperti kucing dalam karung, dan inilah kesalahan utamanya. Lebih-lebih kemudian ada beberapa pejabat itu yang memanipulasi atau mengatakan paling enak adalah tidak tahu, seperti pemerintah Kota Surakarta itu, Kominfonya bahkan kantor arsip daerah itu mengatakan tidak menyimpankan sebuah keniscayaan ya, sebuah negara presidennya pernah menjabat wali kota 7 tahun ya, menjabat presiden gubernur 2 tahun, menjabat presiden 10 tahun, tapi arsipnya tidak ada. Apakah Anda percaya seperti itu ya? Makanya kewajiban kami di depan persidangan tentu membuka itu semua ya, agar agar kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan positivisme atau hukum positif bahwa ketika aturan itu ada maka aturan itu harus ditegakkan, karena di situ ada negara, ada pemerintah. Nah, jadi inti dari citizen lawsuit itu agar aturan yang sudah ada itu ditegakkan. Jadi kalau mensyaratkan harus memakai persyaratan presiden, wakil presiden harus memakai legalisir, kemudian dilakukan verifikasi, itu dilakukan verifikasi. Tetapi mereka kan memanipulasi itu semua ya, karena pada saat itu mereka tunduk pada presiden ke-7 Joko Widodo ya. Jadi apapun yang dilakukan itu dibenarkan semua, dan itu tidak diperbolehkan ya. Karenanya menurut hemat kami, apa yang disampaikan oleh Bonatua Silalai dan Dr. Tifa itu akan sangat menarik. Kenapa? Karena Bonatua Silalai itu bersama kami berpartner mengajukan gugatan juga di KIP Semarang, dan sudah diperintahkan kepada KPU Solo untuk menunjukkan ijazah, dan 3 hari yang lalu putusan KIP Pusat pun juga demikian. Jadi sidang kami ini berseri-seri dan di beberapa tempat ya. Nah, dan saya dengan Pak Bonatua juga rencananya akan mengajukan gugatan judicial review khususnya pasal 169A terkait dengan persyaratan presiden dan wakil presiden, bahwa ijazah itu harus asli dan diverifikasi. Karena kalau tidak, bagaimana itu Anda kerja di toko besi aja disuruh menyerahkan ijazah kok. Bahkan ketika terjadi huru-hara di Surakarta ini kan sering terjadi kerusuhan SARA ya. Ketika terjadi kerusuhan SARA tahun 90 ya, dan kemudian 2000 pasca gagalnya Megawati menjabat sebagai presiden kemudian dijabat oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Nur, itu kan terjadi kerusuhan, dan di beberapa kerusuhan itu kita jadi tahu ternyata karyawan-karyawan dealer ya, karyawan-karyawan toko itu menyerahkan ijazah. Kenapa kita tahu? Karena dia mengadu kepada kami ijazahnya terbakar. Bayangkan, untuk sekedar mendapat upah minimum regional ya pada saat itu yang nilainya masih 1, atau mungkin di bawah 1 juta ya. Karena Jawa Tengah ini kan upah minimum provinsinya saya menjuluki Ahmad Lutfi sebagai pelawak, wajahnya kan kayak pelawak itu, nggak pernah serius begitu ya. Giliran sekarang diboikot pajaknya, dia menyalahkan itu sifat-sifat pengecut, dan orang ini juga rajin datang ke tembok ratapan itu ya. Jadi saya ingin mengatakan ya bahwa pengadilan itu berwenang, karenanya kita harus membuat satu peraturan sehingga memiliki mekanisme bahwa warga negara itu memiliki hak untuk mendesak pemerintah menunjukkan ijazah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini akan menarik sekali ini persidangan ini, karena yang bertanya juga mengerti ya, yang ditanyai kebetulan praktek. Nah, tentang Dr. Tifa tentu nanti Dr. Tifa akan memiliki temuan baru, dan kedua orang ini kan memiliki kelebihan kalau bicara urut begitu ya, bicara urut berbasis data begitu, bukan seperti ahli mereka ya. Terbukti apa? Terbukti mereka diberi kesempatan 2 kali menghadirkan ahli, tidak menghadirkan ahli, bahkan saksi pun berantakan. Maka nanti seri yang kedua gugatan kami nanti gugatan kepada Gibran. Gibran itu singkatan dari giliran berantakan. Jadi
oleh karena itu, mekanisme citizen lawsuit itu pertama kita meminta pengadilan umum untuk menguji sebuah peraturan, ya, dan bisa juga dilakukan dengan PMH, bisa juga dengan gugatan citizen lawsuit, dan kita menempuh gugatan citizen lawsuit ini sudah kita rencanakan, ya, sudah kita rencanakan karena ijazah ini bukan masalah pribadi tapi masalah umum, ya. Sehingga dia tidak memiliki unsur untuk dilakukan gugatan PT-UN karena tidak bersifat individual, tidak bersifat final, ya, dan bukan sebuah keputusan tapi peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman sering, ya, dulu kita kan pernah mengajukan PMH oleh hakim yang pertama itu kan disampaikan bahwa ini tidak memenuhi syarat karena harus lewat TUN. Makanya ketika perkara kami daftarkan yang terbaru, yang pertama kan 099 PDTG, yang kedua ini 211 PDTG ini ditangani oleh hakim yang sama, kami tolak. Dan kebetulan diterima, akhirnya hakim itu tidak lagi menangani. Begitu, ya. Jadi seorang advokat yang sekaligus akademisi, dia tidak perlu marah-marah, tidak perlu saya mengatakan itu ngawur itu. Pak Jokowi harus datang ke pengadilan bawa ijazah. Dia negarawan sesuai dengan undang-undang citizen lawsuit yang mengorbankan banyak masyarakat, memberikan ketidakpastian, undang-undang memperbolehkan, ya. Karenanya kita meminta, ya, pemerintah itu untuk memaksa, ya, memaksa putusan pengadilan ini kan berfungsi undang-undang. Kalau di dalam Perdata ini yang notaris tahu sebutannya adalah Pacta Sunt Servanda. Putusan pengadilan ini Pacta Sunt Servanda, sebuah undang-undang yang ditaati oleh para pihak. Maka kami, dan tadi penjelasan saya bahwa pengadilan perdata itu memiliki hak untuk melakukan judicial review. Karena apa? Judicial review itu ada dua, terhadap undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar namanya ke Mahkamah Konstitusi, sengketa konstitusi. Yang kedua, kalau peraturan-peraturan itu di bawah undang-undang, larinya ke pengadilan. Jadi mekanisme itu yang kami lakukan, itulah esensi citizen lawsuit. Baik, rekan-rekan semua, ini sebentar lagi saya akan Zoom meeting, ya. Akan Zoom meeting, mohon doanya aja tetap sehat. Saya puasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, alhamdulillah sudah 5 hari, tapi saya tetap insya Allah istiqomah. Doa Anda semua, ya, jangan memuji saya, tapi doakan saya. Dan bagi channel-channel yang mengutip boleh, tapi sesuai dengan intellectual property right, tolong disebutkan itu dikutip dari channel Salam Akal Waras, ya. Sekali lagi terima kasih Anda yang sudah berkontribusi dengan datang di persidangan. Anda sudah berkontribusi mengcopy channel ini dan kemudian menyebarluaskannya, menjadikannya berita dan sebagainya. Itu bagian dari amanat perjuangan kita. Saya dan Pak Punatua semula tidak kenal, sekarang menjadi teman. Dan Pak Punatua justru yang menunjuk kami nanti untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kemarin gugatan beliau dari sisi legal standing dan format ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, minta diperbaiki, dan kamilah nanti. Dan kapan mengajukannya? Ya setelah putusan Peradilan Surakarta, setelah gugatan MK yang dilayangkan oleh rekan kami Refli Harun dan kawan-kawan. Jadi sekaligus hari ini saya mengkonfirmasi kalau Bang Refli Harun nggak bisa datang, ya, kami menghadirkan 2 ahli sebagai narasumber. Yang pertama adalah Dr. Punatua, dosen, peneliti, dan ahli kebijakan publik, tentu akan gamblang menjelaskan sisi-sisi citizen lawsuit, legal standing, kenapa harus dibuat peraturan, ya. Dan yang kedua kita akan menghadirkan Dr. Tifa, dokter yang sekaligus melakukan penelitian, dan penelitian itu secara empiris, ya, dan semuanya sudah dituangkan hasil penelitian oleh Dr. Tifa tentang struktur wajah, kebiasaan. Bahkan Dr. Tifa itu pasti nanti akan menilai kenapa itu tangan kirinya sekarang ditutupi jas begitu, ya. Salam Akal Waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Orang yang jujur itu wajahnya akan cerah,
ya seperti habis terkena air wudhu. Tapi orang yang dusta itu dia akan dihantui perasaan bersalah, ngomongnya berapi-api, kenyataannya adalah mobil Jerman, Belgedesben alias nonsen alias tidak ada kenyataan apapun. Semoga kita semua yang hari ini mengikuti kuliah Universitas Hukum akal waras, dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan, menyelesaikan puasa dan bertemu dengan hari kemerdekaan dari kemenangan 1 Syawal. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah ya jujur itu mudah. Iya Mas Hermawan, makasih. Jujur mudah ngibul itu mukidi. Ini orang kentut yang ngomong, ini orang kentut Roy dusta bagaimana, Rosti ngomongnya berapi-api ya. Makanya kenapa pendukung Pak Jokowi bodoh, kalau pintar dia tidak mendukung Pak Jokowi ya. Petro Belgedes ijazah apa itu ya, Pak Era nggak datang ya, Mas Robert ya. Terima kasih doanya ya buat Agung Pujakusuma. Kalau ada yang tanya ijazah Pak Jokowi tidak pernah melampirkan ijazah asli kok, jadi sudah pasti potong begitu teman-teman.